Bapak Ibu sekalian yang terkasih, berikutnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya firman Tuhan akan disambut dengan doa yang akan dibawakan yang terhormat Bapak Pendeta Gideon Philip dari GPDI Prajekan. Kami persilakan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Pendeta Doni Haryanto MTH dari GPDI Eklesia Jember. Waktu kami persilakan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai perjalanan kami. Tiba di tempat ini kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Sebentar kami akan menikmati berkat rohani lewat penyampaian firman Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga penyampaian firman Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar, boleh menjadi berkat bagi kami yang membutuhkan jamahan daripada Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati pujian yang sudah kami naikkan. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami akan duduk dengan tenang, menikmati berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal di dalam setiap hati kita masing-masing. Amin. Sehingga sore hari ini kita semua bergembira, bersukacita, sebab sang terang dunia itu ada bersama-sama dengan kita. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memungkinkan saya, oleh karena anugerahnya saja saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian beribadah pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Mari bersama-sama kita membaca di dalam Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara, diberi judul perikop hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Mari perhatikan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub
dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ada haleluya. Puji Tuhan. Tema Natal kita pada kesempatan sore hari ini adalah terang Tuhan membawa keselamatan dunia. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Terang Tuhan membawa keselamatan dunia. Bapak Ibu percaya tema ini benar? Amin. Bahwa terang Tuhan itu membawa keselamatan bagi seluruh dunia ini. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 6 ini saudara. Yesaya dalam pimpinan Roh Kudus, dalam ilham Roh Kudus, dia menuliskan jauh sebelum masa perjanjian baru. Itu ratusan tahun saudara. Dia menyatakan sebuah nubuatan, bahkan sebuah pernyataan yang jelas bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Mari yang percaya katakan amin. Yesus terang dunia. Amin. Saudara, ini satu kebenaran yang sangat luar biasa hebat. Dan karena Yesus adalah terang dunia, maka melalui Yesus, maka keselamatan daripada Allah itu akan sampai ke ujung bumi. Coba kita baca ayat yang ke-6 bagian B itu, ayat tema saudara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Siapa pribadi yang dijadikan terang bagi bangsa-bangsa? Siapakah dia yang dijadikan oleh Allah menjadi terang atas bangsa-bangsa, sehingga keselamatan, sehingga hidup kekal, sehingga surga itu sampai ke ujung bumi? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dialah Yesus Kristus Sang Mesias itu, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kita layani, Allah yang kepadanya kita beribadah. Dialah terang dunia ini. Dan olehnya keselamatan akan sampai kepada ujung bumi. Rasul Yohanes juga menyatakan hal yang sama, bahwa Yesus itu adalah terang dunia ini. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, mari kita baca bersama-sama. Akulah terang dunia. Haleluya. Yesuslah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak memiliki keselamatan, saudara. Tetapi orang yang berjalan di dalam terang hidup, karena Allah adalah terang, Yesus adalah terang, dia memiliki persekutuan dengan Yesus, maka dia memiliki hidup yang kekal. Dialah juru selamat itu. Makanya di dalam Yohanes pasal 1, perhatikan, Yohanes pasal 1. Tanpa terang semua kita binasa, saudara. Ya, saya baca ayat yang keempat saja. Dan ayat yang kelima, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Hidup yang ada di dalam Yesus itulah terang kita. Dialah terang dunia ini, saudara.
Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, terang dunia yang memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Inilah berita Natal. Amin. Inilah kabar baik itu. Inilah kabar sukacita itu. Inilah Injil itu, saudara. Inilah berita Natal yang harus diperdengarkan kepada seluruh suku-suku, kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Yesuslah juru selamat dunia ini. Inilah berita Natal, saudara. Ini yang harus kita perdengarkan. Coba kembali ke Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Amin. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Natal mengingatkan kita bahwa kita harus memberitakan Injil keselamatan itu. Amin. Bahwa kita harus memperdengarkan bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu adalah terang bagi bangsa-bangsa, terang bagi dunia. Dialah juru selamat umat manusia. Dia bukan hanya juru selamat orang Kristen, tetapi dia juru selamat seluruh umat manusia. Amin, saudara. Inilah tugas dan tanggung jawab kita, saudara. Makanya ketika kita merayakan Natal, saudara, seharusnya kita memberitakan Yesus, dan kita diingatkan untuk terus memberitakan Yesus sang terang dunia kepada semua orang tanpa terkecuali. Tidak hanya di negeri ini, tetapi di seluruh pelosok dunia ini. Saudara, ingat amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Mari sore hari ini saya mengingatkan bahwa Natal adalah peringatan bagi kita, mengingatkan kita supaya kita memperdengarkan kepada dunia, memberitakan Injil keselamatan bahwa Yesus adalah terang dunia. Amin. Bahwa Yesus adalah juru selamat dunia ini. Tidak ada yang lain. Saudara, pemberitaan Injil adalah tugas yang belum terselesaikan sampai hari ini. Itu tugas saudara dan saya. Itu tanggung jawab kita. Jangan lupakan itu. GPDI punya visi gereja dengan 2 juta jiwa di tahun 2017. Tetapi tanpa mewartakan kabar sukacita, Yesus terang dunia, Yesus juru selamat, tanpa ada pemenangan jiwa, nol besar. Amin, saudara. Dan ujung tombak pemberitaan ini adalah seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang percaya. Ini tugas yang belum terselesaikan sampai sekarang. Memberitakan Injil. Amin. Betul. Oh, gak yakin gitu, saudara. Apakah masih ada di antara anggota keluarga kita yang belum percaya Yesus? Yang masih ada, boleh angkat tangan. Oh, masih ada. Sudah memberitakan Injil pada mereka? Puji Tuhan, sudah, saudara. Apakah jemaat di gereja ini mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan pemberitaan Injil dengan apa yang saudara punya? Ada amin? Amin. Saudara, kita merayakan Natal ini habis banyak uang. Tetapi apakah kita berani menghabiskan banyak uang untuk memperdengarkan bahwa Yesus itu terang dunia? Bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Amin, saudara. Di Jember saya katakan kita ini berani mengeluarkan uang lebih dari 100 juta. Tetapi dana misi tiap minggu masuknya 50.000. Tiap minggu masuknya 30.000. Kadang 10.000. 1 tahun kalikan aja kalau 1 bulan. Anggap aja
200.000, saudara, 1 tahun berapa cuma? 2.400.000 kan? Tapi Natal mengumpulkan uang 3 bulan, puluhan juta, berani keluarkan. Tapi untuk mewartakan Injil, memberitakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu terang dunia, Yesus itu juru selamat, itu tugas yang masih belum kita selesaikan. Mari, saya mengingatkan kepada kita sekalian, bahwa inilah berita Natal. Yesus terang dunia, amin. Dialah juru selamat dunia yang harus kita perdengarkan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, kepada seluruh bangsa-bangsa di atas muka bumi ini, bahwa dialah Tuhan, dialah terang dunia, dialah juru selamat, dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, dalam momen Natal ini dan melalui ayat-ayat ini, saya ingin mengajak kita semua fokus kepada pribadi Yesus. Saudara, di dalam 6 ayat ini kita akan melihat kemuliaan Yesus, sang terang dunia itu. Kita akan melihat kemuliaan Yesus, hamba Allah, sang juru selamat dunia itu. Mari saja kita memperhatikan beberapa hal penting dari 6 ayat dari Yesaya pasal 49 ini. Saudara, yang pertama-tama saya mau tegaskan bahwa hamba Tuhan dalam teks ini, yang disebut hamba Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai 6 ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saudara bertanya-tanya, masa iya sih? Sepertinya ini Nabi yang ngomong ini. Sepertinya ini Yesaya, hamba Tuhan di dalam teks ini. Tidak, saudara. Hamba Tuhan yang disebut dalam teks ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita lihat, saudara, di dalam ayat yang pertama lagi, pasal 49 ayat 1. Dengarkanlah hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Kemudian ayat yang ketiga, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Banyak orang berpikir ini pasti Yesaya. Tapi bukan, saudara. Karena biasanya kalau seseorang memperkenalkan diri dalam sebuah tulisan, saudara, itu dia lakukan di depan. Ya. Coba, Yesaya sudah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan panggilannya sebagai hamba Tuhan itu di pasal yang ke-6, saudara. Coba kita lihat, Yesaya pasal yang ke-6. Ya, kita sedikit belajar dari Alkitab, saudara ya. Yesaya pasal yang ke-6. Coba kita lihat Yesaya pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ayat yang ke-9, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Jadi ini adalah perkenalan Yesaya tentang panggilan Allah dalam hidupnya. Sementara di dalam Yesaya pasal 49, itu yang berbicara Kristus sendiri tentang dirinya, saudara. Kalau kita bandingkan tentang Yeremia itu memperkenalkan dirinya
pada pasal 1. Coba lihat Yeremia pasal 1, saudara. Yeremia pasal 1. Ya. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa bagi bangsa-bangsa. Itu perkenalan Yeremia. Jadi saudara, orang memperkenalkan diri itu di depan. Pada awal tulisan. Makanya kita bisa tahu, bisa yakin, bisa percaya bahwa Yesaya pasal 49 itu bukan perkenalan Yesaya lagi tentang panggilan Allah atas hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan, tidak, tetapi itu adalah perkataan Mesias sendiri, perkataan Kristus, perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi hamba Tuhan dalam teks ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, alasan yang kedua adalah saudara, mengenai keunikan hamba Tuhan di dalam teks ini. Apa yang dikatakan teks ini tentang hamba Tuhan itu, apa yang dikatakan hamba Tuhan itu tentang dirinya, itu adalah kualitas ciri-ciri yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa, tidak mungkin. Jadi keunikan pribadi hamba Tuhan di sini adalah menunjuk kepada Yesus, bukan kepada Yesaya atau kepada nabi-nabi yang lain, tidak. Mari kita lihat keunikan hamba Tuhan ini, saudara. Perhatikan beberapa keunikan, bahwa perkataannya itu bagaikan pedang apa saudara? Salah, pedang tajam, cuman gitu aja. Nggak dibaca tadi ya. Coba lihat ayat yang kedua. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Saudara, ini pedang yang tajam bukan sembarang perkataan. Bukan perkataan kasar yang menyakiti hati orang, bukan perkataan buruk yang seringkali melukai hati orang, tetapi perkataan yang penuh kuasa. Ini ngomong tentang kebenaran, saudara. Kalau raja-raja dunia, senjatanya itu pedang sungguhan, saudara. Senjatanya itu benda-benda fisik, tetapi sang hamba Tuhan ini senjatanya adalah perkataan. Senjatanya itu firman dan perkataannya itu tajam seperti pedang tajam. Siapa yang kalau memberitakan kebenarannya, perkataannya tajam, penuh kuasa, penuh kekuatan, adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Nggak ada yang lain. Ketika Yesus di bumi ini dia berkhotbah, apa kata orang-orang? Dia berkata-kata tidak seperti orang-orang lain, tidak seperti ahli Taurat, tidak seperti ahli Farisi, tetapi penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Amin. Itu menunjuk kepada Yesus. Saya kalau ngomong gini ngutip perkataan Alkitab, saudara. Saya nggak pernah ngomong dengan sendirinya. Nabi-nabi memberitakan firman Allah, tapi perkataan Yesus, firman dan kebenaran seperti pedang tajam. Ini menunjuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Wow. Senjatanya bukan daging, tapi firman yang penuh kuasa, yang penuh kekuatan, firman yang tidak pernah gagal. Coba saudara bandingkan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Perhatikan gambaran Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada Yohanes, saudara. Wahyu 1 ayat yang ke-16.
tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Ini gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berbicara mengenai kuasa perkataannya, kuasa firman-Nya. Dia adalah firman Allah yang tajam seperti pedang tajam. Amin. Pedang tajam bermata 2. Ini Tuhan kita Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Makanya pribadi hamba Tuhan di dalam ayat-ayat tadi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Coba Ibrani 14 ayat yang kedua kita baca. Ibrani 14 ayat yang kedua. Saudara pasti tahu ayat ini. Maaf, Ibrani 4 ayat 12 maksud saya, saudara. Keliru. Terlalu bersemangat ini. Ya, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Yang percaya katakan amin. Firman Allah, perkataan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan hati dan pikiran hati kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, perkataannya seperti pedang tajam. Itu menunjuk kepada satu pribadi, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nggak ada yang lain. Betapa mulianya pribadi ini, sang terang dunia yang membawa keselamatan kepada seluruh bangsa-bangsa di atas muka bumi. Keunikan yang berikutnya, saudara, dia adalah anak panah yang runcing, yang ditaruh di tabung senjata Allah. Coba kita baca. Dia adalah anak panah yang runcing. Saya baca lagi dalam pasal 49 Yesaya ayat yang kedua bagian B. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Wow. Yesus adalah anak panah yang runcing. Saudara, anak panah di tangan Robin Hood, anak panah yang runcing itu bisa sangat berbahaya. Tapi anak panah di tangan saya, saudara tidak perlu takut. Mungkin saya tarik, jatuhnya di depan sini aja. Saya bukan pemanah, saudara. Tapi anak panah runcing di tangan Allah kita, itu senjata yang sangat mematikan. Amin. Amin. Tapi saya nggak mau ngomong soal mematikan, saudara. Tapi itu senjata yang amat kuat, senjata yang amat akurat, senjata yang amat tepat, tidak akan pernah meleset, saudara. Dan anak panah itu masih disimpan di dalam tabungnya Allah. Ngomong apa ini, saudara? Perkataannya, saudara, perkataannya seperti pedang tajam. Dia seperti anak panah. Saya berpikir itu adalah strategi dari pemberitaan Injil Yesus Kristus. Amin, saudara. Itu strategi pemberitaan firman yang sangat tajam itu, yang sangat kuat itu, yang akan merobohkan segala tembok-tembok, benteng-benteng, belenggu-belenggu yang menguasai pikiran manusia. Dan dalam ayat ini masih disembunyikan, masih di dalam tabung, masih belum dilepaskan. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa kata firman Allah? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika murid-murid pertama memberitakan Injil, saudara, banyak jiwa dimenangkan. Amin. Sekali berkhotbah Petrus, berapa jiwa diselamatkan? Halo? 3.000 jiwa. Saudara, ini berbicara mengenai Tuhan kita Yesus Kristus.
Di akhir zaman ini, Yesus adalah anak panah yang runcing di tangan Allah, yang sudah dilepaskan, tidak lagi di dalam tabung panah itu. Amin, saudara. Itu berbicara mengenai penginjilan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau tegaskan lagi bahwa pribadi hamba Allah di dalam nats ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ada persoalan, kenapa namanya Israel? Ya, kenapa namanya Israel? Coba kita baca itu, ya. Di dalam ayat yang kelima. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Ayat yang ketiga, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Loh, kenapa disebut Israel? Tetapi yang sangat aneh, saudara, bagaimana mungkin Israel memulihkan Israel? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Yang memulihkan Israel, yang membawa Israel kembali kepada Allah adalah Allah sendiri. Tapi kenapa disebut hambaku Israel, yang akan memulihkan Israel, yang mengembalikan Yakub, supaya Israel dikumpulkan kepadanya? Tidak mungkin Israel memulihkan Israel. Tidak mungkin kita memulihkan diri kita sendiri. Amin. Itu dimasyurkan supaya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa mengenal kemuliaan Allah, supaya melalui bangsa Israel keselamatan sampai ke ujung bumi. Tetapi Israel gagal. Israel bangsa yang tegar tengkuk, Israel bangsa pemberontak, mereka gagal. Makanya Yesus diberikan sebagai pengganti Israel. Amin. Itulah kenapa dia disebut sebagai hambaku Israel. Karena dia yang menggantikan bangsa Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Coba saudara lihat misi Israel di dalam Mazmur 67. Itu misi Israel. Saya berharap saudara akan paham akan hal ini. Mazmur 67. Ini misi Israel. Tetapi Israel gagal, saudara. Perhatikan, sudah dapat Mazmur 67? Atau tidak bawa Alkitab? Bawa Alkitab ya, tablet. Mari, perhatikan. Ayat 2 kita langsung baca. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Itu kita, itu Israel, saudara. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya, itu Israel, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Tapi Israel gagal, saudara. Israel pemberontak. Makanya saudara, keturunan yang meremukkan kepala ular itu adalah Yesus. Bukan disebut keturunan-keturunanmu, tetapi keturunanmu. Satu. Tunggal. Bukan jamak. Lihat misi Israel. Ayat yang keempat. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Tetapi Israel gagal. Makanya Yesus dikatakan, hai hambaku Israel. Yesus itu pengganti bagi bangsa Israel yang gagal. Sebab hanya oleh Yesus nama Tuhan diagungkan. Amin saudara. Enggak ada yang lain.
nggak ada yang lain. Coba lihat saudara, ayat yang ketiga itu. Ayat yang ketiga itu. Di dalam Yesaya 49 ayat yang ketiga. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Bangsa Israel gagal menyatakan keagungan Tuhan. Bangsa Israel terus memberontak, tetapi Yesus, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan siapa Allah kita. Amin. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang olehnya nama Allah diagungkan. Jadi pribadi hamba Tuhan di dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 6 adalah Yesus sendiri. Mungkin saudara bertanya lagi, kenapa kok dia gagal? Kenapa kok dia menggunakan kata-katanya dengan tenaganya dengan sia-sia? Coba kita lihat saudara, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Yesaya 49. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Apa maksudnya perkataan ini? Masa Mesias saudara menggunakan kekuatannya dengan sia-sia dan tidak berguna? Saudara, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus tentang apa yang dialami atau yang akan dialaminya ketika dia melayani 3,5 tahun di atas muka bumi. Dia firman yang menjadi manusia tetapi ditolak, saudara. Tetapi dibenci. Bahkan dia sampai dibunuh di atas kayu salib. Sepertinya frustasi, sepertinya nggak ada hasilnya. Banyak orang yang tidak juga cepat percaya. Hai Israel, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Hai kamu orang yang kurang percaya, yang tidak percaya. Sepertinya gagal, sepertinya sia-sia. Bahkan akhir-akhirnya saudara, sang terang dunia itu disalibkan. Ingat ketika disalibkan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya sia-sia, sepertinya tidak berguna. Tetapi apa katanya saudara? Apa kata firman Tuhan? Ya, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Setelah kematian, setelah kebangkitannya, setelah naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, maka Injil diberitakan dengan luar biasa. Amin. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Allah kita. Itu kemenangannya. Kemenangannya melalui penderitaan. Hal yang kedua, saudara, apa yang mau saya sampaikan dari ayat-ayat ini? Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, yang perkataannya seperti pedang tajam, yang dijadikan seperti anak panah yang runcing. Yesus Kristus yang disebut Israel, pengganti Israel, yang pada awalnya dia ditolak, dibenci, bahkan dibunuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Amin. Dia satu-satunya terang dunia ini. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Hanya Yesus sendiri. Hanya Yesus saja. Tidak ada yang lain. Coba kita baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yesaya 49. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan,
dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Wow. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Ayat selanjutnya, tetapi aku akan membuat engkau, hanya dia, satu pribadi, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itulah Yesus Kristus. Amin, saudara. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Allah Bapa di surga telah menetapkan Yesus menjadi satu-satunya terang bagi bangsa-bangsa, yang olehnya keselamatan sampai ke ujung bumi. Tidak ada yang lain. Amin, saudara. Allah yang menetapkan itu sendiri. Dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus satu-satunya jalan. Enggak ada yang lain, saudara. Saudara percaya? Haleluya. Dia satu-satunya. Bahkan di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya supaya olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah kemuliaan sang terang dunia, kemuliaan hamba Allah, pribadinya unik, firman-Nya berkuasa, perkataannya dahsyat seperti pedang yang tajam, pribadinya seperti panah-panah yang runcing. Dialah hamba Allah Israel, pengganti Israel yang akan mengagungkan nama Allah di tengah bangsa-bangsa. Dan dialah satu-satunya pribadi yang ditetapkan oleh Allah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tidak ada yang lain. Mari kita bersyukur kalau saat ini kita ada di dalam Yesus. Amin. Sebab dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dan kalau dia adalah satu-satunya, saudara, maka tanggung jawab kita untuk memperdengarkan sang terang dunia itu kepada semua orang. Amin. Memperdengarkan sang juru selamat itu, menyaksikan siapa dia, memberitakan kabar baik ini, memberitakan kabar sukacita ini. Biarlah Yesus yang diberitakan. Amin. Biarlah Yesus yang dipermuliakan, bukan sang santa, saudara ya. Tetapi Yesus yang diberitakan, bukan sang pengkhotbah, bukan diri kita, atau bukan pribadi yang lain, tetapi Yesus yang diberitakan. Amin. Dialah terang dunia, dialah terang bagi bangsa-bangsa yang membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya. Sebelum saya menyerahkan mimbar ini, mari kita naikkan satu pujian. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya, bercahaya di dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia,
Yesus terang dunia. Saya serahkan kepada pembawa acara. Yesus terang. Demikian tadi firman Tuhan telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Doni Haryanto. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan. Baik, berikutnya akan kita lanjutkan dengan prosesi penyalaan lilin yang akan diawali dengan doa. Yang terhormat Bapak Longki, mohon maaf. Ya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang Tuhan telah berikan kepada kami di malam Natal di tempat ini. Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami bergembira, kami berpengharapan, kami beriman kepada Kristus Yesus yang sudah datang 2015 tahun yang lalu ke dunia ini. Bukan saja datang Tuhan sebagai bayi, sebagai manusia, tetapi Engkau datang sebagai Allah, sebagai juru selamat yang menyelamatkan kami umat manusia. Engkaulah terang satu-satunya, Engkaulah jalan satu-satunya untuk kami tiba dan sampai kepada rumah Bapa yang kekal, yaitu surga yang mulia. Tuhan, kami bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan sesuatu yang berarti buat kami. Engkau sudah memberikan berharga kepada hidup kami Bapa, oleh Allah sendiri kepada kami lewat pengorbanan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat buat kami semua, yang Engkau telah izinkan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kemuliaan Allah, hormat bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Segala hormat, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin.